Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akmal Fadul Rahman, NPM 2357051018 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Pertama, evolusi komputer dan kinerja komputer. Perkembangan komputer meliputi peningkatan kecepatan prosesor, penyusutan ukuran komponen, peningkatan ukuran memori, dan peningkatan kapasitas serta kecepatan input dan output. Input atau output. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi empat. Itu yang pertama, sebelum tahun 1940. 5.000 tahun lalu, abakus dibawa dari Mesir oleh orang Cina ke negerinya dan berubah menjadi nama Cipoa. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Pada tahun 1617, John Napier mengemukakan perhitungan logaritma dan menemukan alamat yang disebut tulang Napier atau Napier-Bonds. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menciptakan mesin perhitungan mekanikal pertama. Mesin ini beroperasi dengan menggerakkan gear pada roda. Pada tahun 1816, Charles Babbage membuat The Difference Engine. Mesin ini bisa menyelesaikan masalah perhitungan matematika seperti logaritma secara mekanikal dengan tepat sampai 20 digit. Pada tahun 1937, Howard Aiken memperkenalkan penggunaan mesin elektromekanikal yang disebut dengan nama Mark I. Bentuknya besar dan berat serta mengandung kabel wire yang panjang. Semua operasi di dalam komputer dijalankan oleh tenaga elektromagnetik. Selanjutnya, sesudah tahun 1940, komputer generasi pertama 1940 sampai 1956. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC didesain dan dibangun oleh John Mockwee dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania. Pembangunan ENIAC ini dimulai pada tahun 1943 dengan persetujuan Army Ballistic Research Laboratory yang disebut BRL. Pada tahun 1946, ENIAC selesai dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut. Memanfaatkan bilangan biner, 30 ton, 1.500 kaki, 18.000 vakum tube, 1.140 kW, 5.000 operasi per detik, dan 20 akumulator mampu menampung 10 digit bilangan desimal, dan yang terakhir masih menggunakan saklar manual. ENIAC digunakan oleh BRL untuk kepentingan perang sampai dengan tahun 1955. Setelah itu ENIAC tidak lagi digunakan. EDVAC atau EDVAC atau yang disebut Electronic Discrete Variable Computer. Pada tahun 1945, John von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep stop program sebagai pengembangan dari ENIAC yaitu EDVAC pada tahun 1946. Von Neumann bersama koleganya mulai mendesain komputer baru yang dikenal dengan sebutan komputer IAS atau Computer of Institute for Advanced Study karena dikembangkan di Computer of Institute for Advanced Study. Berikut adalah struktur dari IAS: memori utama untuk menyimpan data dan instruksi, terus Arithmetic Logic Unit atau ALU untuk mengolah data biner, lalu Control Unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut, lalu Input Output untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Struktur IAS komputer secara detail. IAS komputer memiliki 1.000 lokasi penyimpanan kali 40 bit word. Lalu komputer komersial. Pada tahun 1950-an, mulai bermunculan industri komputer antara lain di tahun 1947, John William Mauchly and J. Presper Eckert mendirikan Eckert Mauchly Computer Corporation dengan produknya yang pertama UNIVAC One atau Universal Automatic Computer sebagai tulang punggung perhitungan sensus di USA atau Amerika. UNIVAC kedua pada tahun 1950 dengan karakteristik lebih cepat dan memori lebih besar. Pada tahun 1950 muncul dua perusahaan yaitu Sperry dan IBM yang pada saat itu mendominasi pasar. Produk dari IBM antara lain IBM seri 701 tahun 1953 dan IBM seri 702 tahun 1955.
Komputer generasi kedua dari tahun 1956 sampai 1963. Perubahan mendasar pada komputer generasi kedua ini adalah penggantian vakum tube oleh transistor dengan spesifikasi sebagai berikut. Lebih kecil, lebih ringan, disipasi daya lebih rendah, solid state device, dan terbuat dari silikon Sun. Transistor ditemukan 1947 di laboratorium Bell oleh William Shockley yang termasuk dalam komputer generasi kedua antara lain pertama itu IBM 7094 dan PDP-1 yang diluncurkan oleh Digital Equipment Corporation atau DEC pada tahun 1957. Berikut ini gambaran uh, komputer di generasi kedua. Lalu selanjutnya komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga memasuki era mikroelektronik sebagai pengganti transistor. Mikroelektronik lebih dikenal dengan nama chip. Mikroelektronik merupakan dasar penemuan dari integrated circuit atau lintasan yang terintegrasi. Mikroelektronik merupakan benar-benar small elektronik yang dapat dibuat dengan semikonduktor. Contoh, silikon wafer atau wafer silikon. Yang termasuk dalam komputer generasi ketiga di antara lain adalah yang pertama IBM 360 dibuat pada tahun 1964 dan DEC PDP-8 pada tahun 1964 juga. Berikut ini gambaran komputer generasi ketiga. Lalu komputer generasi terakhir yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang yaitu 2024. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Lalu Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Lalu perkembangan mutakhir teknologi CPU dibagi menjadi 7. Yang pertama, peningkatan pada proses manufaktur. Produsen CPU terus memperkecil ukuran transistor dalam proses manufaktur untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi energi. Misalnya, pengenalan teknologi 7nm, 5nm, dan bahkan 3nm telah menghasilkan CPU yang lebih kuat dan efisien. Lalu yang kedua, multi-core dan hyper-threading. Threading. CPU modern seringkali memiliki multiple core atau inti, memungkinkan untuk melakukan banyak tugas secara bersamaan. Teknologi hyper-threading juga memungkinkan setiap inti untuk mengeksekusi thread sekaligus, meningkatkan throughput. Ketiga, peningkatan pada arsitektur CPU. Pengembang CPU terus meningkatkan arsitektur mereka untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Misalnya, arsitektur seperti AMD, Zen, dan Intel Skylake membawa perbaikan signifikan dalam hal IPC atau Instruction Per Cell dan kinerja keseluruhan. Keempat, kecerdasan buatan atau yang kita biasa sebut AI di CPU. CPU modern semakin memasukkan elemen kecerdasan buatan AI ke dalam desain mereka, baik di versi lama atau versi baru. Bentuk akselerator khusus untuk tugas AI maupun instruksi-instruksi yang dioptimalkan untuk beban kerja AI. Lalu yang kelima, perangkat lunak dan firmware yang dioptimalkan. Pengembang perangkat lunak terus bekerja sama dengan produsen CPU untuk mengoptimalkan perangkat lunak dan firmware agar sesuai dengan arsitektur dan fitur-fitur terbaru CPU, meningkatkan kinerja dan efisiensi. Lalu yang keenam, peningkatan dalam ketersediaan memori cepat. CPU modern semakin menyertakan cache memori yang lebih besar dan lebih cepat untuk mempercepat akses data dan instruksi, mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang ketujuh, integrasi komponen tambahan. Beberapa CPU sekarang juga menyertakan komponen tambahan seperti GPU, Graphic Processing Unit, dan NPU, Neural Processing Unit, dan akselerator khusus lainnya untuk meningkatkan kinerja dalam tugas-tugas tertentu seperti grafis, kecerdasan, buatan, dan komputasi paralel.
Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.